Oke, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal, tentunya memberikan info untuk kalian semua. Nggak mikir panas, nggak hujan, nggak sepi, nggak ramai, hajar terus. Inilah orang konsisten setia sama kalian semua. Terutama member-member YouTube dan member-member Sinyal. Terima kasih sekali yang sudah subscribe. Tanpa kalian Mas Bro bukan siapa-siapa. Dan saat ini pun saya tetap menjadi orang biasa saja dengan tata bahasa yang berkudakan, yang mudah dimengerti untuk kalian semua, untuk rakyat Indo. Biar orang-orang kecil-kecil yang tidak tahu bahasa tinggi bisa ngerti kripto, bisa mengelek kripto, melek teknologi. Semangat! Akan berbagai macam TA, info, dan arah PP kemana ke depan akan saya bahas tuntas, kupas, pas di sini untuk kalian semua. Dan ini ada pekerjaan baru lagi, malam diwajibkan untuk live. Banyak yang minta begitu, katanya untuk meramaikan, untuk memfomokan, untuk nambah semangat order PP. Oke lah kalau begitu. Kalau saya semangat ya, kadang-kadang kalau live itu penuh dengan energi, nggak mungkin 8 menit kayak bikin tutorial ginian. Pasti larinya bicara kemana-mana, banyak tanya jawab yang itu bikin lama, kadang-kadang penuh dengan energi ya. Kalau kalian super tank nggak ada, kondisi lagi turun nggak enak juga. Semangat! Untuk PP ini kita akan bahas bagaimana secara TA-nya. Kalau melihat TA daripada PP ini sebetulnya ya biasa, naik di bawah awan ini kita masuk, jual di atas awan. Ini sudah di bawah awan ya kita masuk saja. Ada awan merah yang siap untuk go ke atas. Naik turun ada market maker, ada bandar, ada macam-macam trader, pasti akan pada pasang lepret future tingkat dewa, pasti akan dilikuidasi, di short squeeze ke bawah. Santai aja yang mana arah PP, saya yakin ke depan akan jadi juaranya meme coin ya. Tetap Dior bisa sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, kita akan mainkan bagaimana Mbah Fibonacci-nya seperti apa. Mbah Fibonacci, ini lama, ini Mbah Fibonacci udah lama nggak saya mainkan ini. Kayak apa kondisinya? Ini kursor ini kurang canggih nih. Oke kawan-kawan, kita akan lihat Mbah Fibonacci-nya dari penurunan ini. Nah, ini sudah di merah ini. Tinggal naiknya saja ini. Kalau di Fibonacci itu di area merah ini. Sudah di area merah itu memang titik beli. Pokoknya saat ini nggak usah mikirin naik turun cuan saat ini. Tambah terus, harga bervariasi. Ini area merah, tambah terus dan tambah terus. Nanti naik kita jual, merah masuk ya. Kemudian hijau kita TP. Pokoknya target kita saat ini jangan buru-buru naik tinggi dulu. Yang penting kita koin kita yang diperbanyak dulu. Sebetulnya kalau melihat si TA-nya di ini udah pada serok nih di sini nih. Ini udah pada serok, dan kalau kita lihat di Bollinger Band ini udah sangat ngoler banget, sudah waktunya ini sebetulnya naik ya. BP sayangku, sayangku, pujaanku, wow ya. Ini udah begini nih, udah nggak bener nih, udah ngoler-ngoler nggak karuan. Ini udah waktunya, harusnya udah waktunya tundemun ini. Ini hati-hati kalau udah muncis kayak bibir Anda yang pakai susuk kantil. Ini nih, ini di belakang itu kan muncis gini nih, kecil, mengecil. Tahu-tahu, bunting ke atas. Ini ikut nanti. Ini sudah kecil, nanti makin kecil, ngerucut begini, volume kecil, bunting, tahu-tahu trot ke sana. Nah, candlenya akan ikut ke sana. Kita diuji sabar di sini, ya nggak sabar tidak jadi pemenang ya. Yang penting PP adalah koin yang displasi punya. Ya, jangan takut-takut. Dilihat juga BTCD-nya degik lagi, degik tahu gak? Ngaceng, naik lagi 5982. Kemarin sempat 59 ke 50-an, ya agak lumayan ini tertekan, BTCD-nya ngacleng kembali. Tapi ini memang targetnya belum tercapai, nanti tunggu 50%. Akankah sampai 50%? Sampai. Tenang aja. Siapa yang gak percaya? Waktu sore-sore kamu kagak, kamu gimana? Bahagia pokoknya. Jangan kita tidak bahagia, harus bahagia. Tunggu BTCD-nya telongsor ke bawah. Ini apakah nggak main-main? Kalau udah telongsor begini mau apa? Ini harus begini nih, bisa nggak bisa loh. Cerot. Ini nunggu di sekitar 50-an di bawah ini. Karena sekarang belum lagi dalam proses
naiknya bertahap, uang-uang lagi ngicrit, masuknya sedikit-sedikit, belum FOMO banget, belum euforia banget ya. Tapi real project sehebat apapun, ini memang lagi agak merah-merah biasa manipulasi. Nanti waktunya ngejos juga ngejos, ini lagi ada yang naik, ada yang merah. Ya karena masih agak ragu-ragu gitu, jadi masuk cuan dikit TP, masuk cuan dikit TP, belum greget banget. Tapi nanti kalau udah greget banget, sudah gatel kesetanan, takut kurang cuan, dana masuk lagi. Lah itu terjadi FOMO, euforia itu yang akan terjadi nanti. Tunggu pelan-pelan, nunggu PTCD-nya dilongsor. Kalau PTCD dilongsor, kompak, kemudian cabut dari PTC, kesepakatan 1,3 miliar anteng-anteng di situ, baru masuk altcoin season. Kayaknya Juni-Juli ini baru tanggal 1 Juni kok. Juni-Juli kelihatannya kan kalau lihat TA-nya itu seperti itu kawan ya. Kita akan masuk lihat di PP-nya apakah holdernya meningkat kawan. Ini sambil bebek sore sambil menunggu mandi gitu ya. Sambil menunggu mandi dan di sini kan oke kawan ya. Mengapa PP? Agak turun dikit nggak soal ya, tidak masalah. Yang naik turun itu hal yang biasa. Pemenang long instrument holder jangka panjang. Waduh, sebentar lagi 556 ribu juta, 555 ribu, setengah juta holder lebih. Ini akan sampai 1 juta holder nanti. Kalau 1 juta holder kemudian pump gila-gilaan, investornya banyak, bukankah teknologi secanggih apapun, project sehebat apapun tanpa holder komunitas percuma saja. Banyak koin yang memang terbang tapi ngeri-ngeri sedap ya, karena holdernya masih sedikit. Artinya begini, kalau peredaran suplai sudah beredar semua, holdernya sedikit, ya itu di awal itu debtnya borong banyak, membeli banyak. Jadi nanti masing-masing harga naik, kalian masuk di ATP, hati-hati kawan ya, hati-hati. Pokoknya hati-hatilah. Jangan ngasal. Pokoknya saya yakin PP ke depan akan jadi juaranya. Raja meme coin di sini sudah nggak bisa dilakukan lagi. Bagaimana sekarang PP aja nanti akan naik doge. PP aja naik doge bisa. Kalau kripto itu kan 10 kali lipat, 20 kali lipat itu hal yang kecil kawan. Kalau sudah euforia, sudah FOMO, koin seleksi alam, kemudian nanti FOMO menjadi naiknya 10 kali lipat, 20 kali lipat itu bisa jadi ngibul mas bro. Kagak, kemarin waktu 2023 Sabah sampai tahun 2024 itu naiknya 45 kali lipat kawan. Jangan main-main, itu terjadi di PP. Ya, apakah PP sudah berakhir? Belum. Ya, belum. Sudah nggak ada all season, sudah 5 tahun. Justru kita tunggu sampai ibarat kita nyebrang di tengah sungai, mau mundur kita sudah basah, maju basah sekalian gitu. Jangan tanggung-tanggung jadi orang ya. Oke, koin-koin yang perlu kalian hajar, jangan koin yang lagi terbang dulu. Paling tidak ya koin-koin ETH, ya BNB yang bagus-bagus, Solana. Nanti Sui juga nanti akan terbang. Pokoknya lagi turun-turun gini, hajar aja. Ada Sui, nil protokol kemarin udah naik tinggi kan, sekarang tinggal turun ya. Ini ada koin baru tapi saya nggak rekomendasikan ya, karena di jaringan BSC Scan koin itu saya juga nggak bisa membaca ya, karena mereknya pakai nama tulisan Cina itu. Tulisan Cina ongrongan ini, tulisan Cina ini, saya belum bisa ini. Tulisannya tulisan Cina, jadi bahasanya cang cincung cuang, kita bingung saya ini. Cincau lah, cak yu siang, cincung, cincang cincung, itu bahasanya angel ini. Lagi naik sendiri nih koin ini bahasanya bahasa Cina apa Jepang ini. Tulisan Jepang sama Cina mirip-mirip gitu. Saya juga nggak mempelajari bahasa Jepang, memang nggak kuliah bahasa Jepang. Ini ya, tapi pemegangnya itu baru 60 ribuan kawan, pemegangnya 60 ribuan, akan tetapi suplai yang beredar itu kayaknya sudah beredar semua. Ini artinya kan debtnya itu sudah membeli semua ini, dan juga kenaikan ini bukan langsung naik ngacleng begitu saja. Ini dari tahun 2025 kemarin, tahun 2025 ya, dari tahun 2025 kemarin di bulan 9. Jadi nggak langsung seleng saja bulan 9 ya, nunggu berbulan-bulan juga baru dipam ya. Kayak nanti XPL, PP juga akan sama. Cari koin-koin yang belum terbang banget, pan yang jelas yang punya project bagus ya. Ada pan untuk buat meme coin di jaringan Solana,
Aster itu termasuk kayak Hyperliquid ya, sama-sama koin Jack juga ditambah lagi tuh koin Jupiter Jack-nya daripada Solana kan Uniswap bisa masuk. Nanti waktunya jangan kena manipulasi turun dikit ya. Ini kan jam-jam segini pada capek udah naik yang leprek-leprek udah pada cuan pada TP belum yang dilikuidasi macam-macam nanti mungkin juga malam akan naik kembali ya. Oke, sambil menunggu sore mandi sore ya ini sambil ngoceh di sini kan lumayan ya. Yang penting ada manfaatnya untuk sekalian sabar ya. Ini bahasanya bahasa naon nih, saya juga bingung ini tulisannya ini kalian yang orang-orang Cina ini bisa membaca ini. Ya kalau mau masuk ya jangan banyak-banyak 50.000 cepet untuk iseng-iseng kalau nanti dibanting longsor kayak koinnya Mbah Katram ya kalian kan cuma rugi cepet doang takutnya nanti ini longsor juga ini koin-koin bergede bahasanya juga nyerah lah kalau kayak bahasa-bahasa gini nih. Ya kalau bahasa Inggris sih gelepotan-gelepotan masih bisa. Ini tulisan-tulisan apa ini saya bingung ini. Tulisan apa ini? Jadi lihat tulisan gini jadi pusing Mas Bro. Pokoknya dia riset sendiri ya. Cukup saya rasa BTCJ juga masih di atas nunggu sampai turun arahnya akan ke bawah ini tetap semangat jangan sampai ya biasa naik turun hal yang biasa tapi arahnya akan ke atas masa sampai kiamat nggak ada altcoin season nggak ada terbang itu mau apa kata dunia kawan ya. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang. Teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu. Selebihnya kalian riset lagi ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP Mak News.